Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifan Arina Saputra, NPM 233111038, kelas SI 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah metode untuk menyajikan data dengan mengelompokkan nilai-nilai ke dalam kelas-kelas tertentu sehingga pola dan tren data lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan tabel atau grafik distribusi frekuensi, data yang awalnya acak dan sulit dibaca dapat dianalisis secara sistematis. Distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk absolut, relatif, atau kumulatif, dan seringkali divisualisasikan melalui histogram, diagram batang, atau poligon frekuensi. Penyajian ini mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data yang dianalisis. Komponen distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas interval, rentang nilai yang digunakan untuk mengelompokkan data, dan yang kedua frekuensi jumlah data yang termasuk dalam setiap kelas interval. Selanjutnya, tepi kelas, batas bawah dan batas atas dari setiap kelas interval. Yang keempat, panjang kelas, selisih antara batas atas dan batas bawah dalam suatu kelas interval. Dan yang kelima, titik tengah atau midpoint, yaitu nilai tengah dari suatu kelas interval. Dan yang terakhir ada frekuensi kumulatif, yaitu total jumlah data dari kelas pertama hingga kelas tertentu. Selanjutnya ada jenis distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi absolut, yaitu menyajikan jumlah data yang berdasarkan setiap kelas interval. Yang kedua ada distribusi frekuensi relatif, menyajikan persentase data dari setiap kelas interval terhadap total data. Dan yang terakhir ada distribusi frekuensi kumulatif, yaitu menyajikan jumlah kumulatif dari kelas pertama hingga kelas tertentu, baik secara kurang dari maupun lebih dari. Selanjutnya ada contoh distribusi frekuensi, misalkan data nilai ujian siswa adalah 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Yang pertama ada kelas intervalnya adalah 50 sampai 59, frekuensinya 1, 60 sampai 69, frekuensinya 1, 70 sampai 79, frekuensinya 2, 80 sampai 89, frekuensinya 2, dan yang terakhir 90 sampai 99, frekuensinya 3. Tabel distribusi frekuensi ada interval kelas dari 50 sampai 59, frekuensinya 1, frekuensi relatifnya 10%, frekuensi kumulatifnya 1. Selanjutnya 60 sampai 69, frekuensinya 1, frekuensi relatifnya 10%, frekuensi kumulatifnya ada 2. Dan selanjutnya 70 sampai 79, frekuensinya 2, frekuensi relatifnya 20%, frekuensi kumulatifnya 4. 80 sampai 89, frekuensinya 2, frekuensi relatifnya 20%, frekuensi kumulatifnya 6. Dan yang terakhir 90 sampai 99, frekuensinya 3, frekuensi relatifnya 30%, dan frekuensi kumulatifnya 9. Totalnya frekuensinya ada 9 dan frekuensi relatifnya 100%. Selanjutnya visualisasi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi dapat divisualisasikan dalam bentuk yang pertama ada histogram, grafik batang untuk menunjukkan frekuensi setiap kelas. Yang kedua ada poligon frekuensi, yaitu grafik garis yang menghubungkan titik tengah setiap kelas. Dan yang terakhir ada ogive, yaitu grafik kumulatif untuk distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Distribusi frekuensi adalah metode penting dalam statik untuk menyajikan dan menganalisis data dengan mengelompokkan data dalam kelas interval. Pola dan informasi yang relevan dapat ditampilkan secara jelas dan mudah dipahami. Selain itu, distribusi frekuensi membantu mempermudah
menginterpretasi data dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan penelitian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.